Total salat Jumat tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 19 September 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Dr. Andes Burhanuddin Agani MA sekaligus penangkap sebagai imam, sedangkan muadzin Ustaz Rizki Tuhadi. Akhirnya para khatib dan muadzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar لا يسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينسخفان لا ينخى في صفاتي لا ينخى صفاتي للملك أحد ولا لحياتي. فإذا رأيتم ذلك فالله كبروا وصلوا وتصدقوا. رواه الإمام البخاري. وفي حديث آخر لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Saudara kaum muslimin, sedang majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi khatib mengajak kepada kita semua agar sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Wasiat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Janganlah Anda meninggalkan alam dunia ini kecuali Anda berada dalam agama Islam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua ketika pada hari Jumat cepat-cepat untuk segera memasuki hadir masuk ke masjid pada hari Jumat.
Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Jumat malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Malaikat itu akan mencatat orang-orang yang duluan masuk masjid. Malaikat akan mencatat amal-amal bagi orang-orang yang duluan masuk masjid. Apabila khatib telah berada di atas mimbar, maka malaikat itu duduk bukunya, duduk bersama jamaah, ikut mendengar tausiah yang disampaikan oleh khatib itu. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Nabi mengingatkan untuk jamaah, bila khatib sedang berbicara, jamaah tidak boleh berbicara. Sungguh sia-sia Nabi bagi orang-orang yang berbicara sedang khatib sedang berkhutbah. Sungguh orang ini sia-sia datang ke masjid pada hari Jumat. Maka untuk tausiah itu sangat penting kita semua. Bagi nggak sempat seminggu, ya sempat satu hari sekali ikut pengajian, maka ikutilah pengajaran tausiah disampaikan oleh khatib pada hari Jumat. Tausiah itu akan berguna kita semua. Apalagi kadang-kadang ada topik-topik yang tidak pernah kita dengar selama hidupnya. Maka dengarlah isi sampaian khatib pada setiap Jumat. Saudara kaum muslim berbahagia, adapun isi khutbah pada hari ini berkisah tentang gerhana. Ini ada kaitannya dengan peristiwa pada awal September bulan ini, di mana terjadinya peristiwa besar, yakni gerhana bulan total, termasuk Indonesia dan Aceh. Tidak semua hadir untuk melaksanakan salat sunat gerhana bulan ini. Apalagi terjadi di tengah malam, orang susah untuk bangun. Sebagai pengalaman saudara kami berbahagia, beberapa kali saya diundang sebagai khatib di tengah masjid yang kebetulan gerhana itu tengah malam, gerhana matahari. Yang hadir hanya beberapa orang yang tahu hikmah, yang tahu tentang makna daripada gerhana itu, hanya hadir beberapa orang saja. Secara paham apakah ini kemarin khatib imam turun mengumumkan dan melaksanakan salat gerhana matahari, saya paham. Tapi yang saya ikuti di tempat lain, sudah bahagia, saya sekarang sebagai jamaah dan sebagai imam serta khatib turun menyaksikan yang hadir hanya beberapa orang saja. Saudara kami sungguh berbahagia, pada sebuah ketika Nabi keluar dari rumah, melihat bulan itu dalam keadaan gelap. Nabi berkesimpulan bahwa pada malam ini adalah gerhana bulan. Dalam kitab fikih, untuk gerhana bulan disebut dengan istilah khusuf, gerhana bulan. Untuk gerhana matahari disebut kusuf, gerhana matahari. Dan informasi akan lagi terjadi juga pada hari ini,
gerhana matahari. Saya kemudian lupa tanggalnya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Nabi, gerhana bulan itu dan gerhana matahari bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena akan lahirnya seseorang pada Nabi, dan juga gerhana bulan atau matahari bukan akan matinya wafatnya seseorang. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bulan, Allah menjadikan matahari. Itulah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Nabi mengatakan pada audio di sini, apabila Anda melihat itu, fa iza ra'aitum zalika, apabila Anda melihat itu ada gerhana bulan itu pada malam kejadian masa Nabi SAW, Nabi merintahkan kepada kita semua, fad'ullah, hendaklah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan kepada kita semua, andai kata Anda tahu, lau ta'lamuna ma a'lamu, andai kata Anda tahu seperti yang saya tahu, sungguh-sungguh Anda tertawa sedikit tertawa. Andai kata Anda tahu seperti apa yang saya tahu, sungguh-sungguh Anda akan tertawa sedikit. Selanjutnya dia mengatakan, andai kata Anda tahu seperti saya tahu, sungguh-sungguh Anda lebih banyak menangis dibandingkan Anda tertawa. Saudara kaum muslimin yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala itu illa bil haqqi, kata Allah, kecuali itu untuk menjadi sebuah hikmah bagi kita semua. Al-haq itu sebenarnya maknanya adalah hikmah. Setiap apa yang terjadi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan semua bisa paham hikmah itu. Hanya orang-orang yang tentu punya ilmu, punya kemauan, orang itulah yang bisa memahami tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, perintah Nabi SAW apabila gerhana itu terjadi. Yang kedua, kata Allah, wa kabiru, hendaklah Anda membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, wasallu, adalah Anda melaksanakan salat. Maka dalam fikih disebut dengan salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Agak sedikit berbeda dengan salat sunat lainnya. Itu gerhana, kalau gerhana bulan dan matahari 2 rakaat, 4 takbir, 4 rukuk, dan 4 kali membaca ayat. Yang lain itu sama. Itu yang membedakan dengan salat-salat yang lain, salat sunat yang lain. Bahkan dalam kitab fikih
apabila gerhana matahari itu terjadi, maka sunnah bagi kita ini untuk melakukan salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Saudara kaum muslimin berbahagia, susah orang bangun dengan malam, kecuali orang-orang yang terpilih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan sejak awal, tidak banyak orang yang hadir ketika salat gerhana matahari pada saat terjadi di tengah malam, jam 2 malam, apalagi jam 3 malam atau jam 4 malam. Siapa yang bisa melaksanakan? Adalah orang-orang yang mau tahu dan mau untuk melaksanakan seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan salat tahajud, salat malam, orang banyak tertidur. Sedikit sekali orang yang bangun untuk tahajud. Tahajud itu akan dibersaksikan oleh malaikat. Saudara kaum muslimin yang berbahagia. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila gerhana itu terjadi, wa tasaddaqu, hendaklah Anda bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang yang patuh, atau memberikan sesuatu sumbangan bantuan dalam tabungan amal di masjid. Saudara kaum muslimin bahagia, karena sedekah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak malapetaka. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dianjurkan oleh Nabi apabila gerhana disunnahkan kita untuk melaksanakan sunat salat gerhana? Mungkin orang bertanya-tanya, apakah orang yang salat itu sujud kepada bulan atau sujud pada matahari? Karena gerhana itu banyak ada orang yang salat sunat dua rakaat. Saudara kamu berbahagia, jawabannya sangat simpel. Karena gerhana itulah maka sunat itu salat dua rakaat. Sama dengan salat zuhur. Kenapa salat zuhur? Karena telah tergelincirnya matahari ke barat, maka wajib salat zuhur dua rakaat. Kalau tidak tergelincir matahari jam 12, belum tergelincir matahari, maka belum wajib untuk melaksanakan salat zuhur. Kenapa puasa bulan Ramadan? Kok boleh juga puasa pada bulan yang lain, puasa wajib pada yang lain? Puasa Ramadan itu wajib karena Ramadan, maka wajib puasa. Andai kata Ramadan tidak ada, maka dia wajib berpuasa. Kenapa sunat hari Kamis berpuasa sunat? Karena hari Kamisnya maka sunat berpuasa. Saudara kamu sungguh berbahagia. Salat dua rakaat sunat gerhana bukan sujud kepada matahari dan bukan sujud kepada bulan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malam, ada siang, ada matahari dan ada bulan. La yasjudu lisyamsi, jangan boleh Anda sujud untuk matahari, dan juga jangan boleh Anda sujud karena bulan. Wasjudu lillahi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah Anda sujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala allazi khalaqakum, Allah
telah menciptakan matahari dan juga menciptakan malam dan siang hari. Dan kepada Allah lah yang patut untuk kita sembah. Saudara kamu semua bahagia ke depan apabila terjadi dua hal yang seperti ini. Kita semarakkan sunnah kita semua untuk melaksanakan salat khusuf atau khusuf 2 rakaat. Apabila tidak ada imam, mungkin kita di rumah, sunnah untuk melaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing. Itu untuk memenuhi perintah Nabi SAW, yakni salat apabila gerhana itu terjadi adalah angka salat sunnah 2 rakaat bulan atau matahari. Saudara kamu semua berbahagia dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupa bertakbir, dan juga tidak lupa untuk memperbanyak sedekah pada saat terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga isi khutbah ini bermanfaat untuk semua. Harapan kita ini bukan hanya sekedar pengetahuan dan teori yang kita tahu, tapi coba kita praktek ke depan bersama-sama secara berjamaah di masjid atau di musala atau di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah menerima doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban